Irama dan Seksi Reki Rohadi sedang mengendarai mobil merek Avanza warna putih dari Kota Agung menuju ke arah Talang Padang. Posisinya korban Juli jadi sebagai yang mengendarai, sebelahnya ada si Hendra dan di belakangnya saksi Reki Rohadi. Herliansah alias Yamdirut, 29 tahun, warga Pekon Raja Basah, Kecamatan Bandar Negeri Semong, tersangka pembunuhan terhadap korbannya Juliadi, 33 tahun, warga Pekon Sri Melati, Kecamatan Wonosobo, di Jalan Lintas Barat, Pekon Tanjung Eran, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, memperagakan 26 adegan. Reka adegan tersebut dilaksanakan di halaman Polres Tanggamus, disaksikan Kasat Reskrim Polres Tanggamus Ibtu Ramon Zamora SH, bersama Jaksa Penuntut Umum atau JPU Kejaksaan Negeri Tanggamus, Cabang Talang Padang, serta personel Polsek Pugung di halaman Mapolres Tanggamus. Ibtu Ramon menjelaskan adegan yang dilakukan oleh tersangka sebanyak 26 peraga guna mengetahui secara persis kejadiannya. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan tersangka, di sana dilaksanakan rekonstruksi. Dalam rekonstruksi tersebut tergambar sebelumnya antara korban dan tersangka ada permasalahan atau perselisihan antara mereka, dan kebetulan dalam kejadian tersebut bertemu di Pugung, dan pada saat tersangka membeli buah-buahan di jalan tersebut terjadi cekcok mulut. Kasat menepis adanya isu bahwa pisau korban terdapat racun, namun hal itu akan diperdalam lagi. Tetapi berdasarkan visum dokter bahwa korban meninggal akibat luka tusuk badik yang mengenai pembuluh darah arteri sehingga kehabisan darah. Adanya tembakan senjata api di lokasi kejadian dibenarkan Kasat yang dilakukan oleh korban pada saat setelah tertusuk dan keadaan tidak stabil. Korban mencabut senjata api rakitan, menembak tidak terarah sebanyak 2 kali, tetapi tidak mengenai korban. Jadi hari ini hari Selasa, yaitu tanggal 30 Maret 2021. Jadi dimulai dari 09.00 sampai dengan jam 11.00. Penyidik bersama dengan Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Cabang Talang Padang melakukan rekonstruksi terkait dengan peristiwa pembunuhan, yaitu pasal 338 yang terjadi di Kecamatan Pugung. Jadi korban JD 33 tahun, alamat Wonosobo, dan tersangka sendiri inisial HY 29 tahun, alamat Bandar Negeri Semong, Kabupaten Tanggamus. Jadi tadi adegan dilaksanakan sejumlah 26 peragaan untuk mengetahui secara persis berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan tersangka. Di sana kita lakukan rekonstruksi. Di sana tergambar seperti apa kejadian pada saat itu. Nah, tergambarnya seperti apa, Dan? Nah, diawali dari apa, Dan? Apa kebutuhan mobil sama senggolan, atau benar ya seperti kata korban bilang kalau dia didorong-dorong, ya, apa seperti itu, Dan? Jadi sebelumnya antara korban dengan tersangka ini ada permasalahan atau perselisihan di mereka, dan kebetulan pada saat kejadian tersebut ketemu di Pugung. Jadi pada saat tersangka hendak membeli buah-buahan di penjualan buah, di sana ketemulah bersama si korban. Jadi saat itu terjadilah cekcok atau ribut mulut, dorong-dorongan oleh si korban. Karena sudah terdesak, si tersangka ini pada saat didorong hampir jatuh, dia mencabut pisau jenis badik. Dengan seketika pada saat dia terdorong, dia mencabut pisau jenis badik, menusukkan kepada korban. Nah, terjadilah perkelahian dan korban meninggal dunia. Ditusuk berapa kali, Dan? 1 kali. Di bagian? 1 kali di bagian pangkal paha, pas kebetulan karena pembuluh darah arteri sehingga darahnya banyak keluar habis, sehingga dalam perjalanan meninggal dunia ke rumah sakit. Ada yang bilang katanya benar nggak sih itu pisau itu mengandung racun sehingga cuma 1 tusukan menyebabkan kematian? Benar tidaknya mengandung racun itu nanti kita akan perdalam kembali, akan tetapi penyebab kematian berdasarkan yang dilakukan oleh visum dokter itu akibat luka akibat tusukan badik yang mengenai pembuluh darah arteri. Jadi kehabisan darah, meninggalnya karena kehabisan darah. Nah, dan begitu arteri terdesak, itu korban langsung buang senjata api atau seperti apa, Dan? Ya, jadi pada saat setelah
tertusuk, korban keadaan tidak stabil, dia mencabut senjata dengan menembak tidak terarah sebanyak 2 kali, tapi tidak mengenai si tersangka. Tapi nembaknya ke arah atas. Ya, ke arah atas dan tak beraturan. Ke arah atas. Ya. Untuk senjata si tersangka tersendiri itu seperti apa? Apakah ada surat izinnya atau seperti apa itu? Ya, jadi terus senjata yang digunakan oleh korban, korban itu menggunakan senjata rakitan yang berdasarkan hasil penyelidikan senjata jenis rakitan yang ilegal. Revolver dan Ya, jenis revolver. peluru yang diamankan kemana? Peluru yang kita amankan ada 5, yang 2 sudah selongsong, yang 3 masih aktif. Karena 2 kali ditembak oleh si korban. Terus akhir-akhir terjadi kejar-kejaran ya? Atau seperti itu? Saat tertusuk yang mengejar itu bukan si korban, tetapi rekannya yang ada di satu mobil. Tapi itu kabur menggunakan mobil ke arah Ya, Pesawaran. pelaku menggunakan mobil ke arah Pesawaran, tepatnya di Tataan. Saat itu kita lakukan penangkapan. untuk rekan korban sendiri itu masih tetap saksi atau seperti apa? Ya, untuk rekan korban itu kita tetap sebagai saksi 2 orang yang menyaksikan pada saat peristiwa terjadi pembunuhan. Nah, apa benar dengan kata korban? Cekcok ini diawali dari ketersinggungan karena dia menjelek-jelekan orang tua si tersangka. Ya. Si korban ini seperti itu dan benar. Jadi berdasarkan keterangan tersangka, kenapa terjadi percekcokan? Karena berawal dari SMS tadi. Si tersangka mendapatkan SMS dari si korban, sebenarnya tersangka juga meng-SMS korban. Jadi awalnya dari situ, yang katanya mengatai orang tuanya. Disitulah timbul gesekan atau perselisihan. Artinya dengan rekonstruksi ini semua sudah jelas, Pak? Ya. Sudah tidak perlu lagi ada penyelidikan sehingga langsung bisa direkonstruksi atau seperti apa? Ya, insya Allah. Jadi kami tadi bersama-sama dengan JPU melakukan rekonstruksi. Sebelumnya kita melakukan konfrontasi terhadap seperti apa peristiwa terjadinya tindak pidana pembunuhan. Jadi tergambar jelas sekali, sehingga insya Allah ke depan ini bisa P21 dan tahap 2 dan dilakukan nanti persidangan untuk menguak fakta sebenarnya. Untuk pasal yang disangkakan dan ancaman hukuman? Pasal yang kita terapkan di sini pasal 338 KUH pidana dengan ancaman dengan pasal pembunuhan, pasal 338 KUH pidana dengan ancaman kurungan maksimal 15 tahun kurungan penjara. Atas perbuatannya tersangka Herliansah dijerat pasal 338 KUH pidana tentang pembunuhan, ancaman maksimal 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Tanggamus, Galih Momentum TV melaporkan.